Maka berkenanlah Engkau yang berbicara bagi kami, sebab kami yang ada ini telah siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakan bagi kita semua pada saat ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi lebih daripada itu, yakni ketika kita kembali dari tempat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepada Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, tapi saya lihat dari sini luar biasa. Loyo-loyo, mungkin karena memang fokus ini memang sangat berguna dalam persekutuan kita, karena ada lagu-lagu yang kita tidak tahu dan tidak hafal, dan kemudian hanya kami majelis dan singers yang menyanyi. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang so ada di minggu terakhir di bulan September. Saya tidak mau bilang tanpa terasa. Sama bilang tanpa terasa orang menjalani hari-hari hidup ini dari bulan Januari sampai bulan September. Ada begitu banyak mungkin pergumulan yang harus kita alami. Dan saya tidak mau katakan tanpa terasa. Karena memang mungkin bagi Bapak Ibu, kalau bagi saya tanpa terasa. Tapi kalau bagi Bapak Ibu terasa sekali bulan Januari sampai bulan September ini. Ada yang bergumul dengan pendidikan, bergumul dengan rumah tangga sangat berat. Dan itu sangat terasa. Sehingga kalau saya mengatakan tanpa terasa, tidak demikian. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini ternyata Tuhan masih pimpin kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk menapaki kehidupan ini. Dan kalau saya melihat dari mimbar ini, banyak bangku-bangku kosong. Mungkin ada banyak pemuda yang tidak hadir ini karena tadi malam mereka baru menyelesaikan penutupan PSOPG. Dan itu boleh terlaksana dengan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa yang Bapak Ibu saudara-saudara temukan kalau membaca kitab Mazmur yang sudah kita baca pada saat ini? Karena Mazmur ini memberi kesan cukup kuat. Kalau kita membaca dan ada 1-2 ayat yang sangat menginspirasi kalau kita baca Mazmur pasal 37 ini. Bapak Ibu sering dengar lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu kalau Bapak Ibu baca ada pada ayat 23 sampai 24. Itu salah satu contoh kalau kita baca kitab Mazmur pasal 37. Hanya orang Kristen atau mungkin kita yang ada di tempat ini biasa salah kaprah dengan pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak tangannya menopang. Orang Kristen selalu mengatakan, di manakah Tuhan? Di manakah tangan Tuhan? Sebenarnya hanya dapat merasakan topangan tangan Tuhan hanya pada saat kita jatuh.
Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, siapkah jatuh? Kan logika seperti itu. Karena memang hanya yang jatuh saja yang ditopang oleh Tuhan. Kalau baik-baik saja tidak akan ditopang oleh Tuhan. Implikasinya Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara mau merasakan kehadiran Allah, jatuh dulu. Pada kondisi terburuk itulah baru kita dapat merasakan topangan tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis sebagai bagian dari refleksi perjalanan Raja Daud tentang begitu banyak jatuh dia rasakan. Tapi pada akhirnya topangan tangan Tuhan itu nyata bagi Raja Daud. Ada beberapa poin ayat 30-34, saya sarankan Bapak Ibu Saudara-saudara baca sampai ayat 36. Di situ Bapak Ibu Saudara-saudara akan menemukan hal-hal khusus tentang hidup orang benar. Seperti apa hidup orang benar itu harus buat apa? Yang pertama ada pada ayat 30-31, bahwa orang benar itu terlihat bukan cuma saat rajin beribadah, tapi orang benar itu juga bisa terlihat dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya sehari-hari, itu pun dengan hikmah atau hikmat yang dari Tuhan. Atau kata-katanya manis yang dikeluarkan, bukan sebaliknya, yaitu kata-kata yang menyakitkan. Sehingga di situ dikatakan dalam firman Tuhan, mulut orang benar mengucapkan hikmat. Saudara-saudara, jadi orang benar ditandai dengan bukan hanya kehidupan spiritualnya saja terlihat baik dalam komunitas tertentu, tetapi juga kesediaannya dalam berlaku sehari-hari. Mulutnya bagus, hidupnya bagus, dalam kesehariannya bagus. Keinginannya hanya satu, yaitu dekat dengan Tuhan dan mengerjakan segala firman Tuhan. Ayat 31 katakan bahwa ciri orang benar bukan hanya buka Alkitab saat ibadah, tapi ternyata baca firman Tuhan di tiap-tiap kesempatan, lalu mengerjakan hal itu. Kemudian selanjutnya atau poin selanjutnya, hati-hati. Ciri-ciri orang benar yang selanjutnya adalah akan dicemburui orang fasik. Orang benar harus siap mengalami keadilan, ketidakadilan, bahkan rencana-rencana jahat dari orang-orang yang tidak benar. Dia katakan bahwa orang benar akan mengalami musibah-musibah tertentu hasil dari rancangan orang-orang jahat. Kita dapat baca pada ayat yang ke-32 sampai 33. Tetapi di situ diberi penegasan Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi orang benar harus tahu bahwa rancangan jahat sekalipun, walaupun kelihatan menang, tapi Tuhan tidak biarkan orang benar itu mengalami kesusahan. Jadi menarik saudara-saudara, pengalaman Raja Daud ini benar-benar dia refleksikan bahwa kebaikan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupannya. Tapi barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara pernah bertanya-tanya, karena memang sesuai dengan realitas, dengan kenyataan hidup yang kita alami atau rasakan, orang fasik kok kita lihat makin lama kelihatan mereka makin makmur. Orang tidak benar makin lama kelihatan seperti semakin diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak benar makin baik hidup mereka. Itu jadi pertanyaan bagi kita sebagai orang benar. Sementara orang benar makin susah hidupnya. Ternyata memang Daud mengalami konsep seperti ini, sehingga dia tulis pada ayat 34 sampai 36, sabar. Dia katakan seperti itu, tunggu, nantikanlah. Ada pada ayat yang ke-34, nantikan maksudnya prosesnya Tuhan. Daud mau katakan begini, seakan-akan orang benar yang lebih makmur, orang yang makin bertumbuh, makin bahagia, mereka pikir buat kejahatan akan aman-aman terus. Tapi Daud bilang nantikan saja. Sehebat-hebatnya mereka, walaupun kelihatan makmur
kepada mereka karena ketidakadilan, saatnya nanti keadilan akan dinyatakan oleh Tuhan bagi mereka. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita yang hadir pada saat ini dalam ibadah minggu terakhir di bulan September? Sebenarnya ayat firman ini sudah jelas Daud katakan. Apalagi yang mau disampaikan sebagai aplikasi dalam kenyataan hidup kita bersama-sama. Khotbah ini akan ditutup. Saya mau katakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, ayolah. Bagian firman ini saya ditegur, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara juga ditegur. Karena ternyata ciri khas orang benar bukan cuma naik turun mimbar, datang beribadah, datang dalam persekutuan, kelihatan spiritual begitu baik di tiap hari Minggu, kelihatannya seperti orang benar dan orang baik, orang kudus, tapi hari Senin sampai hari Sabtu jadi roh halus. Ini teguran buat saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kemudian aplikasi firman Tuhan selanjutnya, kita juga ditegur. Ternyata jadi orang benar bukan berarti tidak ada kesusahan. Ternyata jadi orang benar bukan berarti dia selalu nyaman dalam hidupnya. Ternyata jadi orang benar tidak selamanya berkat itu adalah kesenangan terus-menerus. Tapi rupanya jadi orang benar perlu diingatkan atau perlu berwaspada, karena ada orang yang tidak benar akan merancangkan hal yang tidak benar dalam hidup orang benar. Orang benar tidak dijamin tidak ada kesusahan, tapi orang benar dijamin pada janji Tuhan. Kalaupun kelihatan dia jatuh, iya, tapi tidak tergeletak dan tak berdaya, karena langsung ditopang dan diangkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang benar tidak dijanjikan bahwa segala sesuatu urusanmu akan berhasil. Tidak akan ada tantangan. Kadangkala kita mengklaim janji yang salah kepada Tuhan, bahwa kurang apa saya melayani, kurang apa saya ketika datang dalam persekutuan, rajin bersekutu, memberi persembahan, bawa ucapan syukur. Hidup benar sekalipun, hidup dalam kesalehan sekalipun Bapak Ibu saudara-saudara, kesulitan pun akan tetap ada, persoalan pun akan tetap dirasakan bagi kita semua sebagai orang benar. Tetapi akan ada penguatan. Segala sesuatu Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Keadilan, kebenaran akan muncul tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, selamat menikmati tuntunan dari Tuhan. Jadi orang benar tak peduli situasi apapun yang saudara-saudara hadapi. Saya harap Bapak Ibu saudara-saudara mengingat pesan firman Tuhan sebagaimana ungkapan Mazmur ini. Pasti pada akhirnya akan Bapak Ibu akan mengatakan, Mazmur 37 ini saya alami dalam perjalanan kehidupan saya. Terpujilah Kristus dengan firman Tuhan saat ini kekal selama-lamanya. Amin.